Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah wa musallian ala rasulillah la khawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia kenikmatan kepada kita, bil khusus nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tertuju kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada hari ini Selasa 8 Agustus 2023 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut memikirkan dan membicarakan, memperbincangkan sebagai bagian dari pencerahan kepada umat sebuah tanda-tanda di dunia jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk ikut memikirkan persoalan realitas kehidupan yang menyeruak ke permukaan, karena memang sungguh Islam telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kehidupan manusia dan untuk rahmat bagi seluruh sekalian alam. Masih dalam trending topik, dan kita sudah memberikan arahan kepada desainer thumbnail untuk mengganti judul kita. Satu tema krusial masih dalam pembahasan persoalan atau peristiwa hukum Rocky Gerung, dengan judul yang kita rubah di thumbnail. Sedang disiapkan desain thumbnailnya, Restoratif Justice Rocky Gerung di kasus ujaran bajingan tolol menurut hukum Islam dan sekuler. Jadi kata Jokowinya kita hilangkan untuk menghilangkan interpretasi atau persepsi yang nanti akan diuji hukum, karena kita akan menunggu proses sejauh mana proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pengadilan nanti berkembang. Kalau memang arahnya nanti proses hukum diteruskan, dilanjut dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan, kita nanti melihat seperti apa arah ke depan proses yang terkait dengan persoalan ujaran yang dipicu oleh ujaran bajingan tolol oleh Rocky Gerung ini. Sebagaimana informasi yang kita ketahui dari CNN Indonesia Senin 7 Agustus 2023 dengan judul artikel Setara Dorong Polri Terapkan Restoratif Justice Rocky Gerung terhadap Presiden Joko Widodo, dalam kurung Jokowi, karena mengatakan bajingan tolol. Ini sebuah nomenklatur yang nanti akan coba kita dalami. Kita mintakan legal opinion dari advokat muda kita, Bang Chandra Purna Irawan, sarjana hukum master hukum, yang masih kita tunggu kedatangannya di papan Zoom ini, di Zoom Meet ini. Serta nanti kita juga akan mintakan seperti apa sebetulnya perspektif dari sistem hukum Islam terkait dengan persoalan relasi antara penguasa dengan rakyat dalam pandangan Islam, terutama memandang nomenklatur restoratif justice ini. Dan kita akan mencoba memperbincangkan tema krusial kita bersama kedua pembicara. Sudah hadir bersama kita Al-Mukarram Sobul Fadilah Kiai Haji Rahmat S. Labib, sambil menunggu Bang Chandra Purna Irawan, sarjana hukum master hukum. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Rahmat S. Labib. Assalamualaikum, Kiai Rahmat S. Labib. Ya, Assalamualaikum, Kiai. Apakah panjenengan mendengar suara saya, Kiai? Belum keluar, Kiai, audionya panjenengan, Kiai. Belum keluar, Kiai.
Belum, belum ya, masih belum. Mohon bisa dibantu Ustadz yang mendampingi beliau. Tahapan teknis beliau, restoratif justice atau keadilan restoratif itu adalah jalur penyelesaian perkara yang melibatkan para pihak terkait lewat mekanisme mediasi atau pencarian solusi atas kesepakatan bersama, tentu dalam koridor sistem hukum existing, di mana sistem hukum existing sekarang, atau disebut dengan kata lain sistem hukum sekuler, sumber pembentukan hukumnya dari 3 sumber, yakni adat, kolonial, terutama Eropa kontinental, dan agama. Agama juga dimasukkan, tetapi apakah proses pembentukan ini memang benar-benar bisa mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, itu yang nanti kita mintakan konfirmasinya kepada para pembicara. Apakah sudah bisa ya? Suaranya masih belum keluar ya, panjenengan ya? Belum keluar ya? Mungkin bisa menerima suara saya, tapi panjenengan suaranya belum kami terima ya. Halo, Sampun ya, sampun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai Rahmatis Labib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yai, sedari awal rencananya ini kita memberikan perspektif atau pendapat dari Bang Chandra Purnawirawan, karena beliau masih belum masuk, Yai. Kita manfaatkan untuk meminta pandangan panjenengan terkait dengan tema yang kita perbincangkan, Yai. Eh, Yai, kalau memperhatikan persoalan yang kita diskusikan ini soal restoratif justice, ini kan sebetulnya kalau saya melihatnya di atas sengketa atau persoalan antara rakyat dengan penguasa. Dan kita juga sudah mengerti seperti apa kondisinya sekarang. Kemungkinan apakah ini dilanjut atau tidak, masih belum tahu perkembangannya sejauh mana ini ditindaklanjuti sebagai sebuah proses hukum, karena ini sudah diambil alih oleh Bareskrim. Seperti apa Yai kalau kita memandangnya dalam perspektif sistem hukum Islam, Yai? Baik, Eh, jadi dalam Islam itu kalau kita lihat secara hukum itu ada 4 macam ya. Jadi hukum yang termasuk dalam kategori hudud, kemudian ada hukum yang terkategori eh, sebagai jinayat, kemudian hukum kategori sebagai takzir dan mukhalafat. Ya. Itu kalau kita menggunakan perspektif hukum Islam. Cuma nanti tentu saja untuk menyikapi apa yang terjadi sekarang tidak bisa digunakan hukum Islam karena faktanya itu berbeda gitu. Jadi kita jangan kemudian tiba-tiba Islam digunakan untuk menghukum sesuatu yang sesuatu itu sejak awal tidak lahir dari problem dalam Islam. Jadi lahir perkara itu muncul bukan karena Islam, kemudian tiba-tiba Islam diminta bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan itu kan tidak tepat juga ya. Eh, yang pertama adalah hukum hudud, yang kedua adalah jinayat, lalu kemudian takzir, dan yang keempat adalah mukhalafat. Hukum hudud itu adalah hukum atau sanksi ya, sanksi hukum sebenarnya yang tepatnya itu yang kepada hukum-hukum khusus atau perkara-perkara kejahatan khusus yang itu merupakan haknya Allah SWT. Dan karena menjadi haknya Allah SWT, maka tidak ada seorang pun yang bisa memaafkan, termasuk orang yang berperkara atau bermasalah dengan itu. Termasuk dalam hukum hudud itu adalah satu hukum zina. Jadi kalau berzina, maka diterapkan kepadanya hukum itu berupa hudud.
Apabila mereka belum pernah menikah, maka diterapkan kepadanya hukum cambuk 100 kali. Kadang bisa ditambah dengan menikah muhson dan dihukumi dengan hukum rajam, itu hudud. Dalam hal ini tidak ada seorang pun yang boleh dan bisa memaafkan, karena itu adalah merupakan hudud hanya Allah SWT. Demikian juga yang kedua adalah mencuri. Ya. Orang yang mencuri hak milik orang lain yang sudah terbukti secara pencurian, syarat dan man'nya tidak ada, ya, maka dalam hal ini kepada pelakunya dijatuhi hukuman potong tangan, ya. Itu syaratnya itu misalnya mencuri lebih dari seperempat dinar, tidak dalam keadaan kelaparan, betul-betul berada dalam, memang itu berada dalam kepemilikan umum dan segala macamnya. Dan yang ketiga adalah hukum berkaitan dengan murtad, ya. Kemudian termasuk di dalamnya adalah liwat, ya. Itu semua adalah masuk dalam kategori hukum hudud. Jadi itu hukuman itu ditetapkan Allah SWT dan tidak ada seorang pun yang boleh memaafkannya. Kemudian ada yang kedua, jenis yakni hukum yang berupa dalam kategori kategori jinayat. Jinayat itu adalah hukum yang itu menyangkut hak manusia. Oleh karena itu diperbolehkan untuk memaafkan baik dirinya maupun keluarganya. Dalam kategori ini misalnya adalah pembunuhan, ya, sengaja. Ketika ada orang yang membunuh secara sengaja, lalu kemudian keluarga yang dibunuh itu memaafkan, maka pelakunya itu dibebaskan dari hukuman kisos. Ya, dia harus membayar denda sebanyak 100 unta dalam 40 dalam keadaan penting, ya, atau membayar 1000 gram, 1000 dinar emas. Ya. Itu adalah pembunuhan ketika ada ya, keluarganya yang maafkan. Atau misalnya juga yang menyangkut badan manusia, jadi misalnya tangan, gigi atau yang lain, maka itu juga menjadi hak manusia untuk memaafkan. Selain kedua jenis itu, maka masuk kategori takzir. Takzir itu di bawah itu. Misalnya kalau hukum zina itu dicambuk atau dirajam, maka misalnya itu melakukan katakanlah berciuman, ya, begitu. Jadi dia belum sampai zina, tapi itu sudah merupakan kemaksiatan, maka dihukum padanya hukuman takzir. Nah, takzir ini ditentukan oleh kodi. Kodi yang menentukan berapa kadar hukuman kepada pelakunya. Itu namanya takzir. Kalau dia merupakan kemaksiatan, kemungkaran, tetapi tidak masuk dalam kategori jinayat atau hudud. Nah, sedangkan yang keempat adalah berkaitan dengan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh khalifah dan semacamnya, ya, khalifah. Dalam hal ini sifatnya administratif. Ya, sebagai contoh misalnya peraturan lalu lintas atau dan semacamnya yang bukan merupakan hukum syara. Maka mematuhi peraturan khalifah itu hukumnya wajib, karena itu bagian dari atiullah, atiur rasulah, wa uli amri minkum, ya, ketaatan uli amri. Maka ketika ada pelanggaran terhadap pelanggaran uli amri, maka di situ ada namanya hukuman atau mukhalafat, gitu. Ya, jadi itu merupakan hukum-hukum dalam Islam. Nah, tentu tadi saya katakan kalau apa yang terjadi di sekarang yang menimpa pada Rocky Gerung dan pemerintah sekarang tentu tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam salah satu hukum tersebut. Maksud saya tentu tidak bisa masuk pada tidak bisa masuk hudud, tidak bisa juga masuk pada jinayat. Tentu juga bukan mukhalafat karena itu melanggar peraturan undang-undang yang undang-undang itu dibuat oleh khalifah, ya, yang memungkinkan adalah takzir, memungkinkan. Tetapi tentu tidak bisa segampang itu memutuskan apakah ini termasuk dalam sanksi hukum yang
diberikan kepada seseorang apakah ini takzir atau bukan. Nah, oleh karena itu saya sebenarnya mau masuk pada poin kedua sebenarnya yang lebih penting dari itu. Maksudnya gini, ketika ada katakanlah ucapan yang dikatakan yang ini apakah kritik atau melihat satu pihak, yakni ketika ada sebagian rakyat yang merasa tidak puas terhadap kebijakan dan sejumlah katakanlah keputusan dan semacamnya yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, oleh penguasa, oleh pemimpin. Oleh karena itu tentu tidak boleh hanya dilihat pada rakyat yang dalam hal ini merasa tidak puas, lalu kemudian menyampaikan ujaran, katakanlah apakah itu kebencian atau ujaran-ujaran yang apa penghinaan dan seterusnya. Tidak boleh hanya dilihat pada aspek itu. Justru yang tidak kalah pentingnya adalah apakah tindakan penguasa itu memenuhi, maksudnya apakah betul kebijakan dan penguasa itu telah atau apakah ini, apakah penguasa itu betul-betul telah menjalankan amanahnya sebagai penguasa dan apakah dia telah memenuhi hak-hak rakyatnya itu saya kira justru yang jauh yang lebih penting ya daripada kemudian kita mengkritisi rakyatnya dulu. Kenapa? Karena rakyat ini sebenarnya kalau kita adalah merupakan reaksi saja ya. Kalau pemimpinnya itu bagus, memenuhi hak rakyat, seger kewarasan, katakanlah misalnya cukup sandang pangan, saya kira rakyat tidak akan, atau bukan tidak akan, kemungkinan kecil akan merasa tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh penguasa. Tetapi berbeda dengan ketika penguasa itu tidak memenuhi hak-haknya kepada rakyat, ya muncullah kemudian keluhan. Ya. Mungkin ada yang tidak berani mengeluh pun tidak berani, diem saja, atau mungkin ada yang sekedar mengeluh, ada yang mungkin menyampaikan kritik yang halus, sampai kemudian bisa jadi kritikan itu sampai kasar, atau bahkan melakukan tindakan fisik, atau demonstrasi, atau tindakan-tindakan yang lain yang itu menunjukkan sikap pengingkaran terhadap apa yang dilakukan oleh penguasa. Jadi menurut saya justru yang paling penting juga apakah penguasa dalam hal ini telah memenuhi kewajibannya sebagai penguasa sebagai pemimpin itu harus dimasti penguasa atas itu ya namanya penguasa lah yang lebih berkuasa atas itu setelah Yai, yang menyeruak ke permukaan itu perbincangannya mengenai etika atau bahasanya itu dengan substansinya ya. Menilik apa yang panjenengan tadi jelaskan bahwa harusnya ditempatkan dulu melihat seperti apa kebijakan-kebijakan oleh penguasa lebih dulu lalu kemudian di dalam rangka memenuhi hak-hak rakyatnya lalu kemudian melihat rakyatnya. Lalu pertanyaan berikutnya yang menurut saya krusial untuk diajukan, seperti apa sebetulnya apa sih yang penting menjadi fokus perhatian dalam kasus hukum Rocky Gerung ini ya? Kalau kita melihatnya dalam perspektif ya. Islam ya. Tadi makanya saya katakan tadi justru yang harus dilihat itu adalah penguasanya terlebih dahulu. Karena sebenarnya penguasa itu lebih mudah berbuat dolim daripada rakyatnya untuk berbuat dolim. Kalau rakyat berbuat dolim kan sebenarnya sangat mudah, tangkap, hukum kan dengan mudah. Tapi persoalannya adalah ketika penguasanya justru dolim itu bagaimana hukuman kepada pelaku atau penguasa yang dolim itu gitu loh. Nah, baik, saya mau sampaikan terlebih dahulu supaya lebih lebih apa ya lebih mendasar ya untuk melihat perkara ini. Saya ingin sampaikan dulu sebenarnya tentang apa sih sebenarnya hakikat pemimpin atau penguasa dalam pandangan Islam gitu. Nah, pemimpin itu kalau di dalam hadis sebutkan wal imam ra'in. Jadi pemimpin itu ra'in dari kata ro'a, yar'a ya. Pemimpin itu adalah ra'in. Ra'a itu artinya yang mengurusi, yang mengatur dari kata menggembalakan. Jadi maka sebenarnya seorang pemimpin itu seperti penggembala gitu. Ada nasihat yang menurut saya sangat bagus yang dikemukakan oleh
seorang ulama kalau tidak salah Al-Hasan Al-Basri ketika dia memberikan nasihat kepada seorang pemimpin. Nasihatnya adalah jadilah kamu seorang pemimpin seperti penggembala. Apa yang dilakukan penggembala itu? Maka dia selalu memikirkan hewan ternaknya, bukan saya. Kalau dia lebih berpikir makan dulu, sementara hewan ternaknya dibiarkan makan atau tidak, itu bukan seorang penggembala, bukan seorang pemimpin. Ketika ada mara bahaya, yang terpikir bagi seorang pemimpin adalah bagaimana menjaga, menyelamatkan eh, hewan piaraannya, hewan ternaknya dari mara bahaya itu. Bukan malah kemudian dia justru menciptakan mara bahaya kepada hewan ternaknya. Dia yang justru yang membunuh hewan ternaknya, yang menyakiti hewan ternaknya, dia menjaga hewan ternaknya itu dari mara bahaya dan segala macamnya. Dia memagari, dia membuat kandangnya, dia memberikan makan. Itu seorang penggembala itu seperti itu layaknya. Pemimpin itu demikian. Maka dalam Islam itu sebenarnya pemimpin itu setidaknya itu memberikan kebutuhan kepada rakyatnya itu hak-hak yang sifatnya mendasar. Apa kebutuhan yang mendasar itu? Yang pertama adalah kebutuhan yang sifatnya mendasar kebutuhan individu. Jadi misalnya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Pada asalnya memang itu setiap manusia diperintahkan untuk mencari atau memenuhi kebutuhan mereka. Maka diwajibkan bagi setiap laki-laki bekerja. Kalau mereka tidak bisa bekerja, maka negara wajib menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau ada 80% tapi tidak keterampilan, maka penguasa memberikan pelatihan pendidikan agar rakyatnya bisa terampil sehingga dia bisa bekerja dan segala macamnya. Kalau kemudian ternyata rakyat itu tidaklah bisa bekerja, dia dalam kondisi mungkin cacat atau yang lain sehingga tidak bisa bekerja, maka kewajiban itu beralih kepada ahli warisnya. Ahli warisnya memberikan makan kepada orang tersebut. Ketika juga sama ahli warisnya dalam kondisi miskin, sama-sama miskin, tidak bisa memberikan itu semua, maka dalam hal ini negaralah yang harus turun tangan untuk memberikan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan lainnya, sandang, pangan, dan papan tadi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah itu sudah dilakukan oleh pemimpin negeri ini kepada rakyatnya atau belum, gitu loh. Apakah ada jaminan bahwa setiap orang itu bisa makan? Apakah ada seperti itu? Apakah misalnya benar eh, eh, rakyat yang tidak bekerja atau pengangguran itu diberikan katakanlah pelatihan atau diberikan sehingga sampai mereka bisa bekerja? Atau mereka saya cari cari sendiri, pekerjaannya diciptakan datang sini untuk menjadi pekerja. Padahal sementara rakyatnya itu saking nggak ada pekerjaannya malah mereka menjadi TKI di berbagai negara, menjadi TKW di Taiwan, di ini seterusnya gitu. Nah, hal seperti itu yang mestinya menjadi tanggung jawab negara. Sampai kemudian harus memberikan kepastian semua orang itu bisa makan. Tidak ada satupun orang yang kelaparan. Gitu. Nah, kalau ada kelaparan, maka siapa yang berdosa? Pemimpin itu, karena tugas pemimpin adalah menjamin setiap rakyatnya makan, bisa punya sandang, demikian juga papan dan segala macam. Jadi kalau kita lihat misalnya banyak rakyat sekarang yang terjerat pinjol, terjerat bank pelocet, bank harian, yaitu mungkin karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan harian mereka, sampai mereka berupaya dengan caranya sendiri, sampai riba pun dimakan, segala macamnya itu kan siapa yang bertanggung jawab itu semua? Maka dalam pandangan Islam itu pemimpin tugasnya. Gitu. Berat, ya memang berat, makanya tidak semua, kalau tidak mampu ya jangan maju jadi pemimpin. Wong ini memang pekerjaan orang-orang yang bisa menanggung hal yang berat kok gitu. Jadi pemimpin itu jangan dilihat enaknya, gaji besar, hidup enak, fasilitas segala macamnya. Di balik hak-hak seperti itu, dia ada tanggung jawab besar yang harus dilakukan. Kalau dia merasa tidak kuat ya dia wajib atau tidak boleh kemudian mengajukan diri menjadi pemimpin gitu.
Demikian juga bukan hanya kewajiban yang sifatnya individu, tapi juga kewajiban komunitas. Apa itu? Ada tiga. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah kesehatan, dan yang ketiga adalah keamanan. Pendidikan berarti negara harus memberikan pendidikan gratis buat rakyatnya, sehingga semua warga negaranya bisa menikmati pendidikan yang gratis, ya, bukan ditarik seperti sekarang, apalagi kemudian dengan tinggi seperti itu. Demikian juga bukan hanya sekedar pendidikan, tapi juga pendidikan yang mendekatkan kepada Allah, menciptakan sahsia Islamiyah dan segala macam. Dan demikian juga kesehatan, negara harus memberikan dan penguasa memberikan jaminan bukan malah kemudian Asuransi. asuransi. Nah, jadi bukan malah kemudian ini menjadi pendapatan negara. Jadi rakyat untuk berobat malah dijadikan sebagai pendapatan negara dan segala macam. Dan juga soal keamanan. Jadi ini merupakan kewajiban negara. Pertanyaannya kan adalah, wah, begitu banyak berarti biayanya, ya banyak. Oleh karena itu sebenarnya negara harus punya sumber pemasukan yang juga banyak. Itulah kemudian negara itu semestinya yang mengelola sumber daya alam seperti tambang emas, gas, ya, perak dan segala macamnya itu adalah menjadi kemenangan atau menjadi negara yang mengelola, bukan malah kemudian diserahkan kepada asing atau perusahaan-perusahaan. Nah, ini yang sebenarnya tidak terjadi. Jadi kalau kita lihat struktur APBN kita itu misalnya 80% lebih justru dari pajak. Bagaimana mungkin rakyat akan bisa mendapatkan kebaikan sementara uang yang dia miliki dengan caranya sendiri, ya, cara masing-masing lalu kemudian ditarik pajak sendiri, itu pada saat yang sama punya berbagai macam kekayaan alam, hutan, tambang, segala macam justru dikuasai oleh swasta dan tidak memberikan pemasukan negara yang sedikit. Nah, ini sebenarnya tanggung jawab negara. Nah, maka eh, tidak hanya itu sebenarnya, tidak kalah pentingnya. Justru yang kalah penting adalah menegakkan hukum. Hukum itu hukum yang adil. Itulah sebenarnya kalau kita lihat dalam dalam Al-Quran itu surah An-Nisa ada dua ayat yang bergandengan. Ini surah An-Nisa ayat 58 dan uh, ayat 59. Dalam surah An-Nisa ayat 58 itu Allah SWT berfirman, Innallaha ya'muru innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil adl. Allah SWT merintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Dan ditegaskan itu wa idza hakamtum bainan nas, apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia antahkumu bil adl, maka kamu putuskan dengan adil. Nah, adil itu apa? Ya, di dalam namanya adil itu dalam berbagai tafsir disebutkan, termasuk yang dikatakan oleh Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir bahwa adil itulah dengan menggunakan hukum Islam, hukum yang berdasarkan pada kitab Allah dan sunnahnya itu hukumnya adil. Kalau tidak berdasarkan kepada Quran dan sunnah, maka itu tidaklah hukum yang adil. Antahkumu wa antah wa idza hakamtum bainas antahkumu bil adl. Nah, ketika seorang penguasa itu sudah memenuhi hak kewajibannya, apa itu? Satu, menyampaikan amanat kepada ahlinya, kepada rakyatnya. Dia punya amanah, dan amanah itu ditunaikan. Dia punya kekuasaan berupa memutuskan perkara hukum di antara rakyatnya. Dan itu dengan adil, maka tibalah ayat yang ke-59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Maka ayat ini mewajibkan kepada rakyat untuk taat kepada ulil amri. Ini timbal baliknya. Jadi artinya begini, kalau penguasa itu telah berbuat adil kepada rakyatnya, maka itu adalah kewajiban penguasa. Berarti adil adalah menjadi haknya rakyat. Sekali lagi saya ulangi, seorang pemimpin menghukumi, memutuskan perkara yang adil, kewajiban penguasa. Sekaligus itu menjadi haknya rakyat untuk mendapatkan keputusan yang adil. Ayat yang berikutnya, yakni atiullah atiur rasul wa ulil amri minkum, itu ayat yang memerintahkan kepada rakyat
untuk taat kepada uli amri. Yakni apa? Ketika penguasa telah berbuat adil, maka penguasa. Nah, berarti ada kemungkinan yang terjadi yang kedua. Yakni apa? Yakni ketika tidak berbuat adil. Maka di mana kemudian rakyat disuruh taat sementara penguasanya tidak berbuat adil. Jadi ini menjadi muskilah. Bahkan ketika tidak berbuat adil, apalagi kemudian dia perintahkan sesuatu yang maksiat, itu tidak boleh ditaati. Ya, jadi Nabi mengatakan la ta'ata fi limakhluqin fi maksiatil khaliq li la ta'ata limakhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ada hadis Nabi innamal amru bil maksudnya perintah itu dalam perkara yang baik. Oleh karena itu, kewajiban rakyat ketika penguasa itu melupakan kewajibannya. Apa itu? Ketika dia tidak memberikan amanah kepada ahli kepada rakyatnya, demikian juga ketika tidak menghukumi dengan hukum yang adil, maka kewajiban rakyat apa? Kewajiban rakyat di samping tidak taat adalah memberikan muhasabah kepada penguasa itu. Dan inilah kemudian ada perintah-perintah agar memberikan muhasabah kepada penguasa. Muhasabah itulah yang justru diwajibkan. Jadi tidak boleh kemudian taat sementara pada saat yang sama dia melakukan kemaksiatan, melakukan perintah-perintah yang tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan. Justru dari sini diperintahkan apa? Untuk melakukan muhasabah, melakukan amar ma'ruf. Ini seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi, beliau ketika ditanya ayyul jihadi afdal, jihad apakah yang paling utama? Nabi tidak menjawab, ditanya lagi ayyul jihad afdal. Tanya ketika baru kemudian berkatakan, manis siapa yang bertanya? Beliau katakan kalimatul hakim inda sultanin jari. Jadi jihad yang paling utama berarti jihad yang paling besar pahalanya adalah apa? Pernyataan kepada pemimpin yang dewasa. Nah, memang di sana ada semacam adab ya dalam misalnya menyampaikan dengan cara yang baik dan seterusnya. Tetapi tentu tadi misalnya gini ada sebagian yang menjadikan bagaimana Nabi Musa pun ketika diperintahkan menyampaikan dakwah kepada penguasa Fir'aun pada saat itu dengan qaulan layyinan, dengan ucapan yang lembut. Ya. Tetapi tentu saja ternyata kalau kita lihat itu ucapan Musa itu di awal-awal dakwahnya. Jika kemudian sudah dakwah itu sudah disampaikan sedemikian rupa dan tidak ada perubahan, maka kemudian berubah dengan perkataan-perkataan yang tegas dan keras. Ya. Maka bahkan kalau kita lihat dalam beberapa kitab fikih misalnya, penguasa yang sudah terbukti, kan syarat penguasa itu kan adil. Kan ada 7 penguasa itu, muslimun, dakarun, akilun, balighun, hurrun. Kemudian yang keenam itu adalah adlun, dan yang keempat, yang ketujuh adalah qadirun atau mampu. Nah, karena itu menjadi syarat bagi seorang penguasa, maka para ulama mengatakan jika keadilannya itu tidak ada, tidak adil lagi, ya, sebagaimana maka berarti syaratnya hilang. Sebagaimana juga kalau ada seorang yang tiba-tiba murtad atau yang lain, maka dia boleh dicopot oleh dalam hal ini oleh al-mahkamah al-madzalim. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau menggunakan Islam sekali lagi. Jadi oleh karena itu sebenarnya ya kalau tanya kepada Islam ya jangan tanya melakukan penghinaan saja gitu, tapi juga apa yang menjadi kewajiban penguasa kepada rakyatnya itu juga harus ditanyakan. Justru menurut saya ini yang paling penting. Bahwa sebab kalau ada seorang berkata kasar itu
Kalau rakyat itu berpengaruhnya pada satu orang. Tetapi kalau kebijakan penguasa itu pengaruhnya pada seluruh rakyat. Contoh misalnya rakyat dibeli nah, otomatis itu dampak itu penguasa menjual sumber daya alam kepada asing, membiarkan kepada asing untuk menguasainya. Maka itu yang merasakan dampaknya adalah seluruh rakyat. Gitu. Jadi justru perhatian kita harus lebih diarahkan kepada penguasa, bukan kepada rakyat yang melakukan kritik atau bahkan mungkin penghinaan tadi. Karena justru yang paling penting kalau itu pun dianggap, maka benarkah yang dinyatakan itu? Itu saya kira jauh lebih, kalau tanya esensial, lebih esensial itu. Misalnya seorang rakyat menyebut penguasanya dolim misalnya. Ini penguasa dolim. Maka yang lebih penting dilihat bukan ini ucapan ini kritik atau penghinaan. Tapi justru yang lebih penting adalah benar nggak melakukan kedoliman. Gitu. Misalnya, sama misalnya, seseorang mengatakan ini penguasanya koruptor, nah, korup misalnya kan gitu. Yang perlu diadili dulu kan sebenarnya bukan ini penghinaan untuk kritik, tapi apakah ucapan itu didasarkan kepada bukti atau bukan. Nah, tentu kalau dia mengatakan koruptor, ya dia harus bisa mendatangkan bukti. Kalau seorang mengatakan ini apa gitu kalimat apa kepada penguasa, tujuan pada penguasa, maka tentu saja harus ada buktinya. Kalau sudah ada terbukti, tentu juga tidak bisa kemudian dikatakan sebagai sebuah penghinaan dan semacamnya. Saya kira itu Ustaz Slamet yang Iya, ya, terakhir ya. ya. Terhadap pemimpin penguasa dalam hal kewajiban memenuhi kebutuhan dasar yang tidak dilaksanakan dalam kondisi sistem kapitalis sekuler saat ini, bagaimana etika dan substansi mengingatkan pemimpin dalam kerangka muhasabatil hukam atau bajingan tolol itu apakah merepresentasi dari pernyataan tegas ya? Ya begini, jadi gini aja. Jadi sebenarnya muhasabah itu tujuannya itu mengingatkan agar pemimpin itu kembali taat kepada Allah. Kan sebenarnya itu tugas kepemimpinan itu harus dipahami. Itu tugas ketaatan kepada Allah. Itu begitu. Ini kalau menggunakan kacamata Islam ya. Jadi tentu kita bicara kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam itu sebenarnya pemimpin itu punya kedudukan yang sangat mulia. Bahkan dia akan mendapatkan salah satu di akhirat kelak pada hari kiamat tidak kecuali dari Allah SWT. Itu pertama disebut Nabi adalah imam, tapi tidak berhenti imam, tapi imamun adil, imam yang adil. Ini berarti kan mulai kedudukan yang mulia. Tapi bukan sekedar pemimpin yang disertakan dengan keadilan. Ya. Tapi kalau kemudian pemimpin itu memang pemimpin yang dolim, itu mafhumnya. Satu, tentu dia tidak termasuk sebagai seorang penguasa yang akan mendapatkan apa namanya akan mendapatkan syafaat tersebut, ya. Malah justru sebaliknya dia akan mendapatkan adab yang sangat dahsyat. Ada juga itu ancaman Allah SWT kepada penguasa yang justru menjauhkan orang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, coba perhatikan misalnya dalam uh, surah surah Al-Ahzab, ya, surah Al-Ahzab itu sebentar, bagian-bagian akhir. Coba antum lihat tuh. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 66. Perhatikan ayatnya. Yauma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah ata'na Rasul. Pada hari di bolak-baliknya wajah mereka di neraka. Mereka mengatakan ya laitana, seandainya ata'na Allah wa ata'na Rasul. Kami dulu taat pada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang disiksa dalam neraka itu dia menyesal kenapa mereka tidak bertaat pada Allah dan pada Rasul. Yang menarik dalam ayat ini kemudian disebutkan mereka tidak taat pada Allah dan taat pada Rasulnya. Lalu taat pada siapa? Waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila.
Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah taat kepada para pembesar, para pemimpin kami, dan para pembesar kami. Jadi mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Disuruh taat pada syariat, malah justru besar mereka yang larang untuk taat. Maka para pemimpin dan besar itu justru menyesatkan kami dari jalan yang benar. Jadi mereka yang dimasukkan dalam neraka ini bukan hanya pemimpin yang menyesatkan, tapi juga pengikutnya yang mau disesatkan. Dan apa doa mereka yang disesatkan itu? Di akhirat mengatakan, Rabbana atihim di'faini minal adabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada mereka lipat ganda adab mereka. Wal anhum la'nan kabira. Dan laknat mereka, laknat yang besar. Jadi, yang tentu pemimpin itu akan mendapatkan adab yang sangat pedih. Maka sebenarnya yang tadi disebutkan adalah muhasabah ini mengingatkan kepada para pemimpin itu untuk taat kepada Allah. Jika tidak mau taat kepada Allah, ya neraka tempatmu, adab tempatmu, begitu, untuk mengingatkan. Dan ini sebenarnya bagian dari wujud kasih sayang kita kepada pemimpin itu. Karena Nabi mengatakan, unsur akhaka doliman au madluman. Cegahlah, tolonglah saudaramu, baik yang mendolimi maupun yang dolimi. Kemudian para sahabat mengatakan, kami sudah tahu bagaimana menolong orang yang didolimi. Lalu bagaimana kami bisa melakukan menolong orang yang dolim? Ya, Nabi mengatakan, cegah dia berbuat kedoliman, maka pencegahanmu dari berbuat dolim itu adalah merupakan bentuk pertolonganmu terhadap dia. Jadi sebenarnya muhasabah itu bagi seorang penguasa harusnya dianggap sebagai sebuah kasih sayang yang menyelamatkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan cara yang keras, ya. Sebab satu kadang-kadang dengan cara yang halus tidak ngerti-ngerti, tidak berubah-ubah. Ya. Mungkin juga kalau misalnya negara, kalau ada rakyatnya dinasihati, lalu kemudian tidak mau, kan dia akan tangkap kan, hukum kan begitu, betul enggak? Iya, betul. Nah ini rakyat kan menasihati penguasa, lalu dengan kalimat yang halus, yang logis, argumentatif, sudah tidak bisa menerima. Terus gimana caranya? Muncullah akhirnya barangkali kalimat-kalimat yang kasar. Paling sebatas itu, sekasar-kasarnya rakyat itu kepada penguasa, paling sebatas ucapan. Nggak bisa melakukan tindakan, menghukum, menjarakan, dan segala macam, seperti yang dilakukan oleh penguasa kepada rakyatnya. Coba kalau rakyat yang berbuat zalim, kan negara bisa itu. Ya, sekarang gimana kalau penguasa yang zalim? Apa yang bisa dilakukan rakyatnya? Kemudian muncullah kalimat-kalimat yang mungkin dirasakan pedas sampai kas. Tapi itu apapun semestinya harus dijadikan sebagai pelajaran bahwa ternyata kebijakan yang dilakukan itu tidak memuaskan rakyatnya, bahkan kemudian bisa menyakiti rakyatnya. Padahal tugas dari penguasa, tugas pemimpin itu adalah memenuhi kebutuhan rakyatnya. Kalau ada yang menjerit, kami lapar ya. Kalau kemudian dia mungkin sampai marah-marah barangkali, ya harus berintrospeksi. Sayyidina Umar itu sampai kemudian mencari-cari orang seperti itu. Belum melakukan inspeksi. Apa namanya kalau sekarang bahasanya ini? Introspeksi diri. Bukan belusukan, tapi belusukan yang beneran, bukan di syuting, bukan di bawah pengawal ya untuk dipublikasi. Enggak, beliau datang ke rakyatnya, barangkali ada rakyatnya yang kelaparan. Begitu betul ada yang kelaparan, apa yang beliau lakukan? Beliau memanggul sendiri itu gandum untuk diberikan kepada orang yang kelaparan. Kenapa? Dia merasa berdosa sebagai seorang pemimpin masih ada rakyatnya yang kelaparan. Itu mestinya. Mungkin seperti itulah apa namanya tipologi penguasa yang baik. Oleh karena itu sebenarnya memang saya ingin tegaskan, kalau negeri ini yang baik penguasanya, baik rakyatnya, baik di dunia dan baik di akhirat, ya terapkan syariat Allah SWT. Kalau tidak menerapkan syariat Allah, ya begini jadinya itu. Saling cakar-cakaran, saling tuduh-menuduh, saling mangsa satu sama lain. Nah ini karena
memang tidak menerapkan hukum Allah SWT dan tidak ada niatan bahwa ini adalah bagian dari ketaatan kepada Allah. Coba kalau kemudian itu semua dibangun atas sebuah ketaatan, ini adalah bagian dari mencari ridho Allah SWT, bagian dari Dapur Dairawan di saya kira itu. segmen yang terakhir. Terima kasih Yai Rahmat Islabib. Cukup ya, Ya cukup ya, ya. barakallahu fikum Yai. Ya Assalamualaikum assalamualaikum jami'an. Ya, Yai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Chandra Purnairawan, assalamualaikum Bang Chandra. Tadinya saya tempatkan di awal supaya ada pengayaan fakta supaya Yai Rahmatul Labib bisa memberikan kerangka seperti apa di dalam sistem hukum Islam, tapi tidak apa-apa dibalik. Menurut Anda gimana ini restoratif justice yang didesakkan atas kasus Rocky Gerung dengan berbagai perkembangan up to date sekarang ini? Jadi begini, pernyataan Rocky Gerung itu kan di dalam ruangan ya. Dia berada di dalam ruangan, di dalam acara terbatas. Satu, dia dalam ruangan. Dua, segmennya terbatas. Gitu ya. Acara terbatas dan kemudian dalam ruangan tertutup. Oleh karena itu, karena dia dalam ruangan tertutup, dalam acara segmen terbatas, berarti itu maka masuk dalam konteks kategori acara itu private. Acara private, sebetulnya, kalaupun ingin diproses, semestinya bukan Rocky Gerung. Yang diproses itu adalah siapa yang memvideokan, kemudian siapa yang menguploadnya. Itu persoalannya. Kecuali Rocky Gerung statement itu ya secara terbuka, misalnya dalam konteks acara Zoom misalnya yang disaksikan di YouTube, misalnya begitu, atau podcast di YouTube atau podcast dan segala macam lainnya. Kalau itu, maka Rocky Gerung dapat dipersoalkan sebetulnya kalau dalam konteks kalau dia mengeluarkan statement secara langsung. Tetapi ini dikarenakan pernyataannya di dalam acara tertutup, dalam ruangan yang tertutup, dalam acara yang terbatas, oleh karena itu tidak dapat dipersoalkan. Yang dipersoalkan semestinya yang memvideokan dan mengupload pertama kali. Kenapa? Nah itu acara tertutup, kecuali acara itu misalnya sejak awal disampaikan kepada pembicara bahwa ini live, misalnya begitu. Kalau ini disampaikan live dan segala macam, tentu ini persoalan lain. Kemudian yang kedua, sebetulnya pernyataan Rocky Gerung sebetulnya sudah sejak lama menyatakan hal yang demikian. Misalnya pernyataan dungu itu pernyataan dungu sama dengan tolol, saya kira hampir sama lah ya istilahnya. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pernyataan Rocky Gerung itu merupakan kritik, dan kritiknya itu masuk logika. Apa masuk logikanya? Rocky Gerung menyatakan bahwa misalnya kalau tidak salah pada pokoknya kurang lebih sebagai berikut. Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dinyatakan batal inkonstitusional karena secara formal itu tidak memenuhi konstitusional, kan begitu kata Rocky Gerung. Kemudian dikarenakan ini batal konstitusional, akhirnya oleh pemerintah dihidupkan kembali itu undang-undang dengan menggunakan Perpu. Nah itu. Jadi saya kira pernyataan Rocky Gerung itu tidak dapat sekedar dinilai kata bajingan tolol saja sebetulnya, tetapi mesti melihat latar belakang logika statement itu keluar. Nah ini harus diperhatikan. Jadi dia tidak berdiri sendiri statement itu. Kemudian yang ketiga, kalaupun presiden itu merasa terhina, maka hanya presiden yang dapat melaporkan. Tidak bisa yang lain, misalnya apakah relawan Jokowi, penggemar Jokowi, fansnya Jokowi, pecintanya Jokowi, itu tidak dapat melakukan laporan pada polisi. Karena delik berkaitan dengan penghinaan itu deliknya delik subjektif. Delik subjektif itu artinya hanya pihak tertentu yang merasa terhina yang dapat melakukan pelaporan. Kalau dia tidak merasa terhina, apalagi Jokowi sudah mengeluarkan statement, statementnya saya lebih baik fokus kerja saja, tidak mau ngurusin yang demikian. Berarti
secara formil bahwa Jokowi tidak mempersoalkan itu. Oleh karena itu, Rocky Gerung tidak bisa dipersoalkan. Sebagai contoh begini, dalam acara lawak, acara dia saling menghina. Itulah letaknya subjektif. Kalau dia merasa terhina, mestinya melapor itu kepada pelawak lain. Bayangkan, kalau pelawak itu terhina ketika dia dihina dalam acara TV, saya yakin besok dia tidak dikontrak gitu. Karena memang forumnya adalah untuk dibegitukan. Itulah letaknya yang disebut dengan pencemaran nama baik, itu sifatnya delik formil. Delik formil ya subjektif, bukan delik formil, delik aduan yang sifatnya subjektif. Hanya pihak tersebutlah yang kemudian dapat melapor. Oleh karena itu, selain Jokowi, selain Presiden tidak dapat membuat laporan berkaitan dengan pernyataan Rocky Gerung. Demikian, terima kasih. Ya Bang Chandra, artinya Anda tidak merekomendasikan bahwa restoratif justice sebagai sebuah pilihan pendekatan karena toh juga tidak ada legal standing kalau melihat bahwa ini deliknya delik aduan dan Jokowi sendiri sebagai presiden yang harusnya memberikan pengakuan, dan tadi Anda menyebut bahwa Jokowi sendiri juga mengeluarkan sinyalemen dia fokus kerja karena itu dianggap sebagai persoalan kecil. Apa begitu Bang Chandra Purnawirawan? Iya, restoratif justice itu kalau dia sudah masuk ke dalam proses penyidikan. Kalau penyidikan itu kan berarti sudah ada unsur pidana di situ. Ini mau kita proses ke pengadilan atau cukup sampai di sini? Itulah yang disebut dengan restoratif justice. Sementara ini kan unsurnya saja tidak terpenuhi. Kenapa? Karena Jokowi tidak melakukan pelaporan. Kalau Jokowi tidak melakukan pelaporan, apa yang perlu di restoratif justice? Karena ini belum masuk penyelidikan. Kalaupun misalnya Rocky Gerung mau dilaporkan di yang lainnya, saya kira begini, Cak Selamat. Belum masuk penyelidikan atau penyidikan, Bang Chandra? Ini belum masuk penyelidikan. Kalau berkaitan dengan statement bajingan tolol itu belum masuk penyelidikan. Kenapa belum masuk penyelidikan? Karena Jokowinya tidak melapor. Itu loh. Kecuali Jokowi melapor baru masuk penyelidikan. Kalau ada penyelidikan berkaitan Rocky Gerung, pernyataan bajingan tolol, patut dipertanyakan itu. Barangkali Rocky Gerung disasar dengan statement yang lain. Itu yang kita tidak tahu. Karena sekarang ini unsur pidana itu gampang, tidak selamat. Apa saja itu bisa dicari. Dan mudah. Kalau tidak percaya, tanya sama lawyer. Gimana cara memenjarakan orang. Jadi, saya nggak tahu kalau Rocky Gerung itu disasar di pidana lain. Ya Bang Chandra, apa rekomendasi Anda Bang Chandra terkait dengan realitas yang berkembang sekarang ditunjukkan dari kasus hukum Rocky Gerung ini, Bang Chandra? Sebetulnya Jokowi itu dapat mengambil benefit politik dalam kasus Rocky Gerung. Saya kadang-kadang cara alam liar saya berpikir begini, jangan-jangan Rocky Gerung itu disuruh mengeluarkan statement itu supaya menimbulkan kegaduhan, menimbulkan friksi, tapi Jokowi tidak melapor. Mungkin nggak, Cak Selamat? Sudah kita bahas kemarin sama Pak Susno Duaji. Sudah kita bahas kemarin dengan Pak Susno Duaji, dan Pak Susno Duaji menyampaikan bahwa keuntungan yang diperoleh kasus hukum yang pertama ini adalah Presiden Jokowi, begitu. Iya, secara benefit politik kan sebetulnya kepada Presiden Jokowi sebetulnya benefit politiknya. Karena Presiden menyatakan saya tidak akan melapor. Kan dapat benefit politik di situ. Satu itu. Benefit politik kedua, katanya rezim ini membungkam. Buktinya Rocky Gerung kami biarkan. Betul nggak? Nah, pertanyaan liar saya, mungkinkah Rocky Gerung itu disuruh oleh pihak-pihak tertentu? Silakan dijawab sendiri, Pak Chandra. Itu pertanyaan retorik Anda, Pak Chandra. Nggak, pertanyaan liar begini boleh nggak nih? Ya Bang Chandra yang bisa menakar ini.
Tanya saya. Gimana gimana? Namanya dinamika politik begitu, Cak Selamat. Dinamika politik kita harus membaca banyak hal kemungkinan di situ, gitu. Nah itu ya mungkin perlu ditanya kepada Bang Rocky Gerung, begitu ya. Mungkin Bang Rocky Gerung Apakah bisa dilihat nanti aneh-aneh. Bang Chandra ya dengan apa yang tadi Anda sampaikan dengan bahasa pertanyaan retorik, itu bisa dilihat dari indikasinya apakah nanti asumsi yang Anda tadi pertanyakan secara retoris tadi itu dilihat dari proses selanjutnya nanti. Apakah itu bisa dilihat nanti dan apa indikatornya Bang Chandra Purnawirawan? Kita lihat saja Rocky Gerung diproses nggak dengan laporan yang lain, itu saja. Kalau diproses apakah mengkonfirmasi pertanyaan retoris Anda Bang Chandra Purnawirawan? Kalau diproses berarti Bang Rocky tidak disuruh. Tidak diproses 50-50 kemungkinannya. Kenapa? Karena sekelas ketua YLBHI dan Amnesty Internasional saja itu dipidanakan. Siapa lupa saya namanya, doh. Nah, begitu Cak Selamat. Ya, terakhir Bang Chandra, apa yang menjadi pertimbangan pokok untuk nanti tidak tahu ya kemungkinan yang akan terjadi nanti seterusnya seperti apa, yang akan menjadi satu pertimbangan bagi rejim Presiden Jokowi sekarang menjadikan kasus ini nanti apakah tetap diproses atau tidak diproses untuk kepentingan yang Anda sebut sebagai sebuah mengkapitalisasi, mengumpulkan benefit politik, Bang Chandra Purnawirawan. Ya, menurut saya begini. Saya menduga besar kemungkinan Bang Rocky Gerung tidak akan diproses. Besar kemungkinan tidak akan diproses. Kenapa? Karena dalam konteks ini kan mengkalkulasi benefit politik mana yang didapatkan yang lebih besar. Kalau Rocky Gerung tidak diproses, benefit politik jauh lebih besar. Kalau Rocky Gerung diproses, justru ini malah mengkonfirmasi rezim ini zalim, rezim ini diktator, rezim ini membungkam, rezim ini anti kritik, tidak mau IKN dikritik, tidak mau cipta kerja dikritik. Begitu nantinya. Kalau saya jadi politisi saya akan ambil benefit politik. Biarkan Rocky Gerung tidak akan diproses, bicaralah sepuas-puasnya. Iya. Ada spekulasi juga ini akhir terakhir dari yang paling akhir, Bang Chandra Purnawirawan. Tapi Anda tadi kan menyebut ya bahwa justru harusnya yang memviralkan. Tapi saya mendapatkan konfirmasi dan ini perlu ditakar seberapa validitas informasi yang saya peroleh. Ada undangan oleh panitia itu untuk me-live streaming beberapa akun itu. Pertanyaan krusialnya, seberapa kemungkinan itu menyasar bukan kepada Rocky Gerung tetapi yang merilai acara-acara itu. Apakah bisa dijadikan sebuah di tengah kondisi di mana belum jelas ini bajingan tololnya sebagai sebuah pidana pokok yang dugaan pidana pokok yang disasar, Bang Chandra Purnawirawan. Iya, kalau itu direlay secara resmi di dalam undangan, berarti kalau gitu bukan hanya Bang Rocky ini, kalau memang betul-betul mau disasar, bukan hanya Bang Rocky, berarti patut kemungkinan juga para penyelenggara, kan itu buruh nih, serikat buruh. Saya kira itu apa mungkin kemudian supaya tidak ada aksi dan seterusnya. Saya kira itu pintu masuk sebetulnya untuk menghentikan proses demonstrasi dan segala macamnya begitu. Saya kira kalau ini memang mau diproses, dugaan saya Rocky Gerung tidak diproses, tetapi secara politik untuk menekan sisi-sisi yang lain. Apakah menekan dari sisi penyelenggara serikat buruh misalnya begitu, atau dari sisi
kepentingan, kalaupun ada irisan dengan oposisi, barat ke oposisi kan begitu. Saya kira ke situ nanti arahnya. Rocky Gerungnya tidak diproses, tapi sisi-sisi manuver politik yang lain yang kemudian dijalankan. Apalagi banyak patuan, misalnya berkaitan dengan ketua partai kan begitu. Sekarang sudah beberapa partai sudah mulai marak tuh. Atau kemudian termasuk kasus TNI kawan ke Basarnas kemarin juga saya patut menduga ini sebetulnya warning kepada TNI, jangan main-main nih. Nah, begitu, bisa jadi begitu. Dan seterusnya lah, saya kira dalam menjelang pemilu ini cukup banyak bisa dimainkan untuk tinggal mana dulu yang mau digerakkan. Begitu aja, selamat. Ya, terima kasih Bang Chandra Purnawan, termasuk juga Harun Masiku yang banyak menimbulkan spekulasi publik atau dugaan publik sejauh mana sebetulnya koalisi-koalisi yang dikawal oleh Presiden Jokowi itu benar-benar bisa realistis meneruskan all president man atau keturunan atau keluarga Presiden Jokowi. Terima kasih Bang Chandra Purnawirawan. Saya sampaikan juga terima kasih kepada Dalam Karam Zabul Fadilah Ya Haji Rahmat Islapib atas pencerahannya. Saya kira yang perlu digarisbawahi yang tadi disebut oleh Yai Rahmat Islapib adalah bagaimana tetap kita memberikan sorotan kepada para penyelenggara negara agar memang benar-benar bisa memenuhi kewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat secara mendasar. Itulah yang justru menjadi perhatian kita, dan tentu harus kita ingatkan para penyelenggara negara hal yang mendasar ya, kalau kamu mau urusan semuanya selesai, tidak lain kecuali bisa menerapkan syariat Islam secara kafah, karena itulah jawaban atas persoalan kehidupan kita sebagaimana yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa marsalnaka illa kafatan linnasi basiron wa nadhiran. Ihdinas shiratal mustaqim. Saya sampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang live streaming dan merilai acara dari berbagai channel Pusat Kajian Indonesia. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman.